Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Saya harap anak-anak sekalian mengalami kabar yang baik ya. Kembali lagi bersama Bapak di mata pelajaran Desain Grafis Percetakan. Sebelum menjalani mata pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita akan membahas materi tentang memahami prinsip gambar sketsa dan ilustrasi. Adapun kompetensi dasar untuk hari ini yaitu anak-anak bisa menerapkan prinsip gambar sketsa dan ilustrasi. Dan yang kedua, anak-anak bisa menggambar sketsa dan ilustrasi. Baik, untuk materi yang pertama yaitu mengenal gambar sketsa. Di sini anak-anak ada yang tahu pengertian dari gambar sketsa itu apa? Baik, Bapak jelaskan ya. Sketsa merupakan rancangan kasar berdasarkan suatu komposisi atau sebagian besar komposisi dibuat demi kepuasan eksklusif. Ataupun pengertian gambar sketsa yaitu gambar yang kasar dan ringan serta biasanya dibuat menggunakan unsur garis. Sketsa dapat dikatakan sebagai gambar garis besar dari suatu gambar atau lukisan sebagai rencana dari suatu gambar. Di sini gambar sketsa memiliki fungsi gambar, yaitu yang pertama, dapat meminimalisir kesalahan gambar atau melukis. Jadi, kalau anak-anak ingin melakukan suatu kerjaan desain ataupun menggambar sesuatu, alangkah baiknya menggunakan ataupun membuat gambar sketsa terlebih dahulu agar meminimalisir kesalahan. Yang kedua yaitu memberikan gambaran tentang suatu tema gambar atau lukisan. Jadi fungsi gambar sketsa yaitu menggambarkan apa yang ingin kita buat. Dan yang selanjutnya yaitu dapat mempertajam pengamatan seorang pelukis, di mana sketsa akan lebih mempertajam gambar yang ingin dibuat oleh seorang pelukis. Dan yang selanjutnya yaitu dapat menaikkan kemampuan seorang pelukis, terutama dalam hal mengkoordinasi hasil pengamatan dan keterampilan tangan. Yang selanjutnya, sketsa sebagai media ekspresi untuk mengungkapkan ide dan perasaan. Kalau anak-anak ketika di kala gabut, kan, alangkah baiknya ketika muncul ide itu digambarkan agar tercurahkan. Dan yang selanjutnya yaitu dalam bidang teknologi, sketsa berfungsi sebagai perancangan sebuah produk. Dan yang selanjutnya yaitu bagi perancang busana, sketsa sebagai untuk membuat desain baju ataupun langkah awal dalam pembuatan baju. Dan materi yang selanjutnya yaitu unsur-unsur gambar sketsa. Sketsa dikatakan sebagai gambar yang sederhana dan memiliki unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Berikut adalah beberapa unsur dalam gambar sketsa. Yang pertama yaitu garis. Garis merupakan unsur yang paling utama dalam gambar sketsa. Dengan garis dapat membentuk bidang dalam sebuah gambar. Garis memunculkan tekstur dan karakter pada gambar yang dibuat. Ini adalah contoh dari garis. Yang kedua yaitu bidang. Garis-garis yang disatukan membentuk bidang. Bidang pada dasarnya adalah bagian kecil dari gambar yang dibuat karena merupakan bagian dari bentuk. Awalnya garis menjadi bidang. Yang selanjutnya yaitu bentuk. Bentuk merupakan gabungan dari beberapa bidang, sehingga sebuah gambar memiliki makna dan dapat dikenali. Bentuk terlihat utuh sebagai gambar yang menjelaskan tentang sesuatu benda atau keadaan. Mulanya ini, lanjut ini, dan lanjut ini. Nah, yang selanjutnya yaitu warna. Gambar sketsa pada dasarnya terbentuk dari warna hitam dan putih. Kombinasi warna hitam dan putih dapat menghasilkan warna abu-abu.
sebagai efek gelap terang dari sebuah gambar, ataupun efek pencahayaan. Yang selanjutnya, efek pencahayaan. Efek pencahayaan merupakan sebuah efek yang memberikan agar sebuah gambar dihasilkan menjadi lebih tegas. Efek pencahayaan berfungsi agar gambar tidak hanya berupa kumpulan garis-garis biasa yang disatukan dan menghasilkan bentuk, serta mempertegas dan memperjelas sebuah gambar sketsa. Ini merupakan contoh dari hasil yang sudah di efek pencahayaan. Jika unsur-unsur gambar sketsa disatukan akan menjadikan sebuah gambar, mulai dari garis, bentuk, bidang, dan selanjutnya. Di sini terdapat jenis-jenis gambar sketsa. Yang pertama yaitu sketsa garis besar. Sketsa garis besar merupakan sketsa yang membuat garis bentuk sederhana tanpa rincian dan sketsa tidak selesai seperti gambar ini. Yang kedua yaitu sketsa cepat. Sketsa cepat merupakan sketsa yang menggunakan beberapa garis saja untuk menghasilkan citra suatu sketsa yang sudah selesai seperti gambar ini. Dan yang selanjutnya yaitu studi citra. Studi citra merupakan sketsa yang berupa coretan dengan cepat dan kurang terperinci, kurang detail, hanya menunjukkan bentuk umum saja seperti gambar ini. Untuk materi yang kedua yaitu mengenal gambar ilustrasi. Di sini anak-anak ada yang tahu pengertian gambar ilustrasi itu apa? Baik, Bapak jelaskan ya. Ilustrasi berasal dari bahasa Latin yaitu illustrare, yang berarti menjelaskan atau menerangkan. Gambar ilustrasi diartikan sebagai gambar yang bersifat dan berfungsi untuk menerangkan suatu peristiwa. Ilustrasi berasal dari kata ilusi yang berarti gambar angan-angan yang hanya menyerupai hiasan belaka dengan tujuan membantu seseorang agar lebih mudah memahami apa yang dimaksud. Ilustrasi berfungsi untuk memperjelas, menguatkan, memperindah, memperkaya, menegaskan, menghiasi, atau menjelaskan suatu narasi, puisi, tulisan, atau catatan lainnya. Ilustrasi yang baik yaitu ilustrasi yang dapat membantu pembaca untuk berimajinasi tentang narasi atau cerita. Di sini ada yang tahu fungsi dari gambar sketsa itu apa aja? Baik, Bapak sebutkan ya fungsi gambar sketsa itu apa aja. Yang pertama yaitu memberikan bayangan beberapa langkah kerja ataupun step by stepnya. Yang selanjutnya yaitu memberikan bayangan bentuk alat yang dipakai dalam sebuah tulisan ilmiah. Ketika dalam tulisan ilmiah apa aja yang dibutuhkan menggunakan gambar ilustrasi. Yang selanjutnya yaitu menghubungkan tulisan dengan individualitas serta kreativitas manusia. Yang selanjutnya yaitu mengkomunikasikan narasi. Ketika sebuah narasi perlu diperjelas, maka diperlukan gambar ilustrasi. Yang selanjutnya yaitu bisa menjelaskan rencana yang disampaikan. Yang selanjutnya memberikan humor untuk menghilangkan rasa jenuh dalam sebuah tulisan. Menarik perhatian orang, sebuah buku atau majalah disertai dengan gambar-gambar yang menarik akan membuat orang tertarik untuk mengetahui isi dari buku tersebut. Selanjutnya, memudahkan memahami suatu keterangan atau penjelasan sebuah tulisan. Yang selanjutnya, sebagai sarana mengungkapkan pengalaman suatu kejadian yang diekspresikan dalam sebuah gambar. Yang selanjutnya, memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang ingin disampaikan. Dan yang terakhir, sebagai nilai keindahan dan perwajahan. Di sini terdapat unsur-unsur gambar ilustrasi. Ada yang tahu unsur gambar ilustrasi itu apa aja? Baik, Bapak jelaskan ya. Yang pertama yaitu gambar manusia.
Ilustrasi berbentuk gambar manusia adalah hal yang banyak sering kita jumpai. Dalam menggambar ilustrasi manusia diperlukan pemahaman dan penguasaan proporsi serta anatomi tubuh manusia. Pemahaman ini tidak hanya pada tubuh manusia dewasa saja ya, melainkan pada proporsi tubuh anak. Proporsi yang dimaksud yaitu perbandingan masing-masing dari bagian atau bagian dengan keseluruhan. Sedangkan anatomi adalah kedudukan susunan tulang dan otot yang menentukan besar kecil, cekung-cengung tubuh manusia yang menentukan bentuk keseluruhan tubuh. Dan yang selanjutnya ataupun yang kedua yaitu gambar binatang. Dalam menggambar ilustrasi binatang tidak berbeda jauh dengan menggambar ilustrasi manusia, yaitu sama-sama harus menguasai proporsi dan anatominya. Binatang memiliki anatomi khusus. Binatang yang satu dengan yang lain memiliki bentuk ukuran yang berbeda. Teknik menggambar binatang bisa dimulai dengan menciptakan sebuah berupa bola, elips, dan lainnya. Jenis binatang dapat dikelompokkan menjadi binatang darat seperti kuda, binatang udara seperti burung, dan binatang laut seperti ikan. Nah, yang ketiga yaitu gambar tumbuhan. Terdapat dua cara dalam menggambar ilustrasi tumbuhan, yaitu menggambar tumbuhan secara sederhana dan lengkap. Dalam menggambar ilustrasi tumbuhan secara sederhana, tumbuhan tidak digambarkan secara detail, tapi hanya berupa kesan tumbuhan saja, seperti gambar ini. Sedangkan jika menggambar tumbuhan secara lengkap, ilustrasi tumbuhan digambarkan dengan detail dan cermat. Kita bisa lihat bagian-bagian terkecil dari gambarnya. Dan yang selanjutnya yaitu benda-benda lainnya. Benda-benda yang digambarkan adalah beragam jenisnya, benda-benda alam, benda buatan manusia, dan bisa juga benda imajinasi manusia. Segala macam benda yang digambarkan dalam karya ilustrasi ini umumnya hanya digunakan sebagai pelengkap atau penghias gambar, seperti contoh gambar ini. Nah, mungkin sekian materi yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa memotivasi kalian belajar. Sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, Bapak ada sedikit tugas di mana anak-anak harus menggambar ataupun membuat sketsa ataupun ilustrasi satu di HPS, nanti dikumpulkan di dalam Google Classroom. Dapat dipahami? Oke, sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.